Halo, selamat siang semuanya. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan baik dan tetap semangat membara. Di mata pelajaran geografi kali ini, kita membahas mengenai konsep esensial geografi. Yang pertama, mengenai konsep lokasi. Lokasi merupakan posisi atau letak suatu tempat di permukaan bumi. Lokasi terbagi menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif, di mana lokasi absolut dinyatakan dengan koordinat yang tetap, sedangkan lokasi relatif dinyatakan dengan acuan kondisi atau objek di sekitarnya serta bersifat dinamis. Bisa kalian lihat pada gambar sebelah kanan merupakan peta Indonesia. Contoh lokasi absolut yaitu titik koordinat 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal tersebut merupakan contoh contoh lokasi absolut dikarenakan sejak dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Contoh lokasi relatif yaitu sebelah utara Indonesia merupakan negara Filipina dan sebelah timur Indonesia yaitu Papua Nugini dan sebelah selatan Indonesia yaitu Australia. Hal tersebut merupakan lokasi relatif. Pada konsep jarak, yaitu merupakan ruang yang harus ditempuh untuk mencapai lokasi tertentu. Jarak ini dibagi menjadi jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut dinyatakan dengan suatu satuan panjang seperti meter, kilometer. Sedangkan jarak relatif dinyatakan dengan satuan waktu seperti detik, menit, dan jam. Selanjutnya, yaitu konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Merupakan kemudahan suatu lokasi dapat dicapai yang dipengaruhi oleh lokasi, kendaraan, dan jarak. Contoh pada gambar di bawah ini merupakan aksesibilitas berdasarkan jarak. Contohnya, desa B jaraknya dekat dengan desa A. Sedangkan desa A jaraknya lebih jauh ke desa E. Begitupun desa B jaraknya lebih jauh ke desa E. Poinnya yaitu makin dekat, keterjangkauannya makin tinggi. Sedangkan jika makin jauh, maka keterjangkauannya makin rendah. Selanjutnya, konsep pola. Pola merupakan susunan atau persebaran fenomena dan permukaan bumi yang bisa dilihat dari citra satelit atau foto udara. Nah, konsep pada pola ini ada beberapa. Yang pertama adalah pola memusat. Biasanya daerah yang merupakan industrinya masih sedikit atau masih kecil. Sedangkan pola membesar, daerahnya industrinya lebih besar seperti Jakarta karena banyak industri yang meluas ke Tangerang, ke Karawang. Nah, polanya membesar. Sedangkan konsep memanjang yaitu daerah di mana banyak pemukiman yang memanjang seperti melaju seperti sungai, pantai. Contohnya pada gambar sebelah kiri. Banyak pemukiman yang sejajar terus di tepi pantai. Nah, itu merupakan contoh konsep pola memanjang. Selanjutnya mengenai aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek yang ada di permukaan bumi dengan ciri yang khas tertentu. Seperti tadi, Jakarta, Tangerang, kemudian sekitar Jabodetabek itu merupakan kelompok yang ciri khasnya
daerah yang penuh dengan industri seperti Tangerang ini. Pada citra satelitnya, kalian bisa lihat banyak sekali industri-industri di kawasan Tangerang ini. Makanya tidak heran jika Tangerang merupakan daerah yang banyak industrinya, yaitu pengelompokan pemukiman permukaan bumi dengan ciri khas tertentu itu merupakan contoh aglomerasi. Selanjutnya mengenai morfologi, morfologi merupakan muka bumi yang terbentuk dalam ataupun aktivitas manusia. Bisa kalian lihat pada gambar sebelah kanan, ini merupakan Gunung Himalaya. Gunung Himalaya ini terbentuk dari benturan lempeng Eurasia dengan lempeng India, maka terciptalah Gunung Himalaya ini. Itu merupakan contoh morfologi yang terbentuk dari aktivitas alam. Selanjutnya, mengenai diferensiasi area, merupakan perbedaan kondisi antara wilayah yang menjadi ciri khas. Nah, perbedaan tersebut kita lihat antara Laos dan Indonesia. Negara Laos di peta tidak terlihat atau tidak ada wilayah perairan, sedangkan negara Indonesia banyak sekali wilayah perairan. Bisa dilihat bahwasannya akan terjadinya perbedaan mata pencaharian antar negara tersebut. Indonesia pastinya mata pencahariannya sebagai nelayan dikarenakan wilayah perairannya lebih dominan, sedangkan negara Laos tidak ada sama sekali wilayah perairannya. Maka mata pencahariannya bukan nelayan, meliputi negara agraris yaitu pertanian. Itu merupakan contoh diferensiasi area. Selanjutnya pada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan yaitu manfaat dari wilayah tertentu untuk menunjang kehidupan masyarakat. Bisa kalian lihat pada gambar kanan merupakan terumbu karang. Indonesia kaya sekali dengan terumbu karang. Itu merupakan nilai kegunaan bagi masyarakat yang ada di sana. Nilai ekonomisnya akan meningkat karena banyak sekali terumbu karang. Sedangkan gambar yang di kiri merupakan kawasan Dieng, merupakan pariwisata bagi orang asing ataupun orang lokal. Hal ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di kawasan Dieng. Hal ini merupakan contoh nilai kegunaan. Selanjutnya, interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi ketergantungan dari satu wilayah kepada wilayah lainnya. Interaksi adalah aksi dan reaksi antara dua atau lebih entitas. Sementara interdependensi merujuk pada ketergantungan satu sama lain untuk bertahan hidup dan berkembang. Contohnya pada wilayah kota dan desa, di mana adanya interaksi dan interdependensi, di mana kota merupakan wilayah yang mengelola atau menciptakan teknologi seperti motor, mobil, dan elektronik lainnya, sedangkan desa merupakan wilayah yang sebagai bahan baku yang akan bisa menciptakan bahan-bahan elektronik tersebut. Maka jika tidak ada desa, maka wilayah kota tidak bisa memproduksi hal tersebut. Tidak bisa menciptakan mobil, motor, dan segala halnya. Kedua daerah tersebut saling berinteraksi dan jika tidak ada, maka mereka tidak dapat menciptakan atau tidak dapat terjadinya ketergantungan. Itu merupakan interaksi dan interdependensi. Yang terakhir mengenai keterkaitan ruang, di mana keterkaitan antara fenomena dalam suatu ruang, baik fenomena alam maupun sosial. Dalam contohnya, pada gambar kiri yaitu hutan bakau. Jika suatu daerah banyak hutan bakau, maka daerah tersebut terhindar dari abrasi. Sedangkan pada gambar di kanan, bahwasannya terdapat banjir di Jakarta yang
kiriman dari Bogor. Hal ini merupakan keterkaitan ruang, di mana keterkaitan wilayah Bogor pada wilayah Jakarta. Hal ini merupakan keterkaitan antara ruang, baik fenomena alam maupun sosialnya. Selanjutnya, untuk mengevaluasi, mari kita main game sebentar untuk latihan. Saya sudah mengirimkan link dan kode. Kalian masuk dan Ibu akan memulai gamenya. Silakan masuk pada kode ini. Citra satelit tersebut kawasan apa? Sudah dijelaskan. Oke, jawabannya benar pada kawasan industri yang dipenuhi bangunan. Berikutnya, pada soal 2, pegunungan ini terbentuk diakibatkan konsep geografi apa? Yang tadi yaitu Gunung Himalaya. Jawaban yang benar adalah morfologi. Soal selanjutnya, koordinat tersebut merupakan hal dalam konsep apa? Jawabannya adalah lokasi absolut. Dieng dijadikan pariwisata di Indonesia dan sangat menguntungkan bagi masyarakat yang berada di sana. Hal tersebut termasuk dalam konsep geografi apa? Nilai kegunaan jawabannya. Soal selanjutnya, daerah Binjai, Deli, Serdang, dan Karo berfungsi sebagai daerah penyokong kebutuhan dari Kota Medan, yang merupakan pusat pertumbuhan. Pernyataan tersebut termasuk ke dalam geografi apa? Ayo, jawabannya adalah interaksi dan interdependensi. Kita lihat siapa yang menang. Oke, ada 5 pertanyaan. Nira bisa menjawab nilainya 80 dalam 4 poin, yaitu berarti benar 4, sedangkan Adam benar 2, yaitu nilainya 40%. Tidak apa-apa, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat. Salam semuanya.
Ditutup saja dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.